Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Susi Andriani, Lailatul Fitria, Nadia Puji Rahmawati, Novita Kartika Anggraini, dan Nadia Vina Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya, Lailatul Fitria di sini sebagai General Manager, Nadia Puji Rahmawati sebagai Divisi Pemasaran, Novita Kartika Anggraini sebagai Divisi Teknik dan Teknologi, Susi Andriani sebagai Divisi Personalia, dan Nadia Vina Damayanti sebagai Divisi Keuangan. Latar belakang, pada zaman sekarang banyak sekali adanya bisnis makanan yang sangat berkembang dan beraneka ragam. Dari sini dapat ditemukannya peluang bisnis yang besar yang dapat dijadikan sebagai ide untuk memulai bisnis, salah satunya dalam bidang kuliner. Selain menu utama, ada pun menu lain yang ditawarkan di Ayam Serasa, antara lain ayam kremes, ayam saus telur asin, ayam saus lada hitam, ayam kuah pindang, dan lain-lain. Untuk mendatangkan konsumen dalam jumlah banyak, pihak pengelola harus memperhatikan strategi yang diterapkan. Usaha harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang dihasilkan. Rumusan masalah, bagaimana cara mengembangkan usaha kuliner di masa pandemi COVID-19? Apakah produk UMKM ini layak untuk dijalankan? Tujuan, menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan bisnis dan pengalaman. Manfaat, masyarakat dapat menikmati hidangan ayam dengan berbagai macam olahan dengan harga terjangkau. Aspek pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar dapat berpengaruh di dalam perkembangan pasar dalam bidang kuliner. Rencana dalam aspek segmentasi pasar dapat diprediksikan dalam segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Yang kedua, peluang pasar ayam serasa menggunakan analisis SWOT. Kekuatan, memiliki ciri khas masakan ayam dan sambal melalui proses memasak yang bermacam-macam. Kelemahan, banyak pesaing di bidang kuliner dalam olahan ayam. Peluang, ciri khas serundeng yang masih langka dalam olahan ayam sekitar Jombang. Ancaman, jumlah kompetitor yang banyak di sekitar Jombang. Yang ketiga, strategi pasar ayam serasa. Menggunakan strategi SO, promosi yang luas dapat dengan mudah mengenalkan produk ke masyarakat melalui media sosial. Strategi WO, mengembangkan cita rasa baru untuk menarik konsumen agar kembali datang untuk membeli produk. Strategi ST, mengembangkan inovasi untuk makanan ayam serta memberi target dalam produksi agar tidak sampai kehabisan. Strategi WT, merekrut koki berpengalaman untuk membuat cita rasa baru dalam pengolahan produk ayam. Yaitu aspek pemasaran. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Konsep marketing mix. Untuk membantu mengetahui lebih detail, berikut ini adalah konsep marketing mix 7P yang akan dijabarkan secara lengkap, terdiri dari produk, price, plans, promotion, people, process, and physical evidence. Berikut analisis marketing mix dari Ayam Serasa. Yang pertama yaitu produk. Produk usaha yang kami jalankan adalah bergerak dalam bidang kuliner makanan berat, yaitu ayam serasa. Dengan era modern sekarang, banyak kaum muda dan anak milenial yang suka mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar ayam yang memiliki cita rasa yang pedas. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Untuk harga yang kami berikan relatif murah dan terjangkau, dengan bahan baku yang harganya naik turun, dipastikan aman untuk dikonsumsi. Harga ayam serasa yang kami jual mulai dari harga 13.000 sampai 25.000 per porsinya.
Yang ketiga yaitu place atau tempat. Target pasar yang dituju. Gambaran karakteristik pembeli target pasar yang akan dituju adalah semua kalangan dari anak-anak, orang dewasa, hingga pun orang tua. Sedangkan lokasi yang akan menjadi target utama yaitu warga Jombang dan sekitarnya. Dan kami juga memiliki outlet di Ruko Equin Jombang. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mengaruhi sikap dan perilaku. Mulai periklanan pada pembeli, sasaran dan masyarakat melalui media-media yang disebut dengan media massa seperti radio, sosial media yaitu WA, Instagram, TikTok, Facebook. Untuk media promosi yang dapat digunakan pada usaha ini antara lain melakukan promosi penjualan, pendekatan kepada hubungan masyarakat khususnya di sekitar kampus dan pemasaran langsung. Yang kelima yaitu people atau orang. Yang dimaksud di sini adalah karyawan, penyedia jasa layanan, menyediakan makanan dengan cita rasa yang menarik dan enak. Orang yang terkait di dalamnya yaitu penjual dan masyarakat sekitar sebagai pembeli, mulai dari usia 13 sampai 40 tahun, dari semua kalangan tanpa memandang status sosial atau apapun. Yang keenam yaitu proses. Proses adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Contohnya, kami siap menerima saran jika ada keluhan dari pelanggan dan selalu melakukan inovasi pada produk ayam serasa. Yang terakhir yaitu physical evidence, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling nampak dalam kegiatan dengan situasi. Yang dimaksud dengan situasi ini adalah situasi dan kondisi geografis dan lingkungan institusi seperti dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan dan layout yang nampak atau lingkungan yang penting sebagai objek menarik di dalam outlet ayam serasa tersebut. Selanjutnya, aspek teknik operasional. Dilihat dari tinjauan teknis, sebuah rumah makan harus memiliki fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar persyaratan yang diperlukan untuk menunjang operasionalnya, antara lain persyaratan fisik, manajemen operasional, dan pelayanannya. Selanjutnya, analisis lokasi bisnis. Adapun pertimbangan untuk memilih lokasi di daerah Jombang karena apa? Yang pertama, ketersediaan bahan baku yang cukup potensial. Yang kedua, letak pasar yang dituju dekat karena terletak di pusat kota sehingga banyak pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing yang suka jalan-jalan dan mencari jajanan. Yang ketiga, tenaga listrik dan air baik. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja yang cukup ahli. Selanjutnya ada analisis teknik waktu. Di sini ada jadwal usaha yang ditentukan buka setiap hari, adapun jam kerja karyawan tersebut sebagai berikut. Di sini dari mulai general manager, divisi, dan staf atau karyawan, jam kerjanya sama. Dalam 1 minggu, ada 6 hari kerja dan 1 hari libur. 1 hari ada 8 jam kerja dan istirahat maksimal 1 jam overtime. Inilah tabel kapasitas dan target produksi untuk ayam serasa. Dan di sini analisis kesiapan teknologi peralatan yang digunakan menggunakan mesin kasir dan mesin print sebagai struk untuk mempermudah dalam proses pembayaran. Aspek manajemen dan organisasi. Manajemen model kerjasama ayam serasa yaitu dalam bentuk bagi hasil, di mana saat terjadinya laba, maka laba tersebut dibagi sesuai dengan persentase pembagian laba. Ayam serasa masih dalam proses pendirian usaha. Pemilik pun mengharapkan ayam serasa berkembang dan penjualan semakin meningkat dan memiliki cabang di mana-mana. Untuk itu, perjanjian usaha belum dibuat dan masih dalam tahap perencanaan. Untuk organisasi, struktur organisasi yaitu suatu bagan yang disusun untuk mempermudah dan mengetahui gambar secara sistematis mengenai hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.
Aspek organisasi, struktur organisasi, General Manager Lailatul Fitria tugasnya bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam proses usaha Ayam Serasa. Untuk divisi pemasaran, Nadia Puji tugasnya mendengarkan permintaan pembeli atau customer, mencari dan menggunakan alat pemasaran yang baru yang bermanfaat, mengordinasikan upaya dengan mitra pemasaran Ayam Serasa. Untuk divisi personalia, Susi Andriani tugasnya menyeleksi seluruh calon pegawai yang akan bergabung dengan Ayam Serasa, proses penjualan dan pelanggan, dan menentukan rencana pemasaran yang strategis. Untuk divisi teknis dan teknologinya, Novita Kartika tugasnya melakukan pemasaran dari media sosial untuk meningkatkan pelanggan dan menemukan teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi perkembangan Ayam Serasa. Untuk divisi keuangannya, Nadia Vina Damayanti tugasnya membuat dan menyusun laporan tentang kondisi dan perkembangan di dalam Ayam Serasa. Yang kedua, menyusun dan membuat anggaran pengeluaran dan pendapatan usaha secara periodik. Yang terakhir, menyusun dan melakukan pembukuan tentang aktivitas keuangan di Ayam Serasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.